Hello kids, welcome to Star Kids MDC Jombang GKPB MDC Jombang. Nah, adik-adik gimana kabar kalian hari ini? Pastikan semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang sukacita dan bahagia ya. Nah, hari ini kita mengikuti ibadah secara online. Meskipun ibadah kita belum bertatap langsung, tapi adik-adik gak perlu khawatir, adik-adik gak perlu takut, adik-adik gak perlu sedih. Kita tetap bisa berjumpa meskipun melewati via online. Nah, adik-adik, kakak mau ingatkan adik-adik yang punya Instagram, jangan lupa untuk memfollow IG Star Kids MDC Jombang ya. Dan jangan lupa ketika adik-adik menonton video ini untuk subscribe Star Kids MDC Jombang ya. Nah, adik-adik, kita hari ini mau mengikuti ibadah dengan semangat, dengan sukacita. Pastikan adik-adik semuanya sudah mandi ya. Pastikan juga adik-adik sudah memakai baju yang rapi dan adik-adik sudah siap mengikuti ibadah kita hari ini. Nah, adik-adik, di saat kita memuji Tuhan, adik-adik harus berdiri. Adik-adik mengikuti gerakan yang kakak nanti berikan dan juga adik-adik duduk saat mendengarkan firman Tuhan. Diingat ya adik-adik, tidak boleh lari-lari. Ketika ibadah berlangsung juga, adik-adik tidak boleh makan. Adik-adik juga tidak boleh minum. Nah, adik-adik, kita mau mengikuti ibadah hari ini dengan semangat dan sukacita, dengan sikap yang terbaik dari adik-adik. Nah, adik-adik juga bisa memberikan persembahan melalui via online. Adik-adik bisa minta tolong papa atau mama atau kakak adik-adik untuk mentransfer persembahan sekalian ke nomor rekening yang ada di layar HP, di layar laptop, di layar TV adik-adik atas nama Edi Kusmayadi dan Tutik Eliati Gunadi. Pastikan hari ini adik-adik semuanya sudah siap untuk mengikuti ibadah ya. Nah, adik-adik selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Selamat pagi adik-adik, halo. Oke. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik. Oke, kabar Kavia gimana? Baik Kak. Kabar Kak Angel bagaimana? Oke, semuanya dalam keadaan yang sukacita. Nah, hari ini sama-sama kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Kak Via bisa pimpin kita di dalam doa. Yuk Kak. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sepanjang hidup kami. Sekali lagi kami akan memuji, memuliakan nama-Mu, berikan kami semangat dan kesungguhan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Siapa yang hari ini bersuka cita? Angkat tangannya. Nah, kakak-kakak di sini juga bersuka cita. Hari ini kita mau sama-sama katakan, hari ini kurasa bahagia. Tepuk tangan dulu yuk. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita Tanpa memandang di antara kita. Sekali lagi katakan, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa. Lebih kencang lagi suaranya. Berkumpul bersama saudara seiman. dengan kencang katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Ayo kita mau gandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temannya, katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, tunjuk lagi temannya.
rasa bahagia berkumpul bersama. Lebih kencang lagi katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyatukan kita tanpa memandang Di antara kita, sama-sama kita mau katakan bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam. Kalian boleh tunjuk teman kalian atau papa mama kalian. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi lebih kencang katakan tiada yang dapat memisahkan kita. Yeay. Untuk yang belum bangkit berdiri, kakak ajak untuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau lebih sukacita, kita mau boys. Sekarang yang girls. Dua-duanya harus lebih kencang. Boys and girls. Oke, kita mau katakan sukacita surga. Sama-sama kita mau katakan terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan di tengah badai. Sekali lagi terima suka. Cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa, Dapat saksikan, katakan badai. Siap-siap lompat, 1, 2, haleluya. Kau ada dalam. Lebih kencang katakan. Takkan apa? Semangat. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Katakan. Sukacita surga nyata penuhiku. Kita mau lebih sukacita lagi. Sama-sama kita mau katakan. Terima suka. Terima suka. cinta surga, Itulah. kekuatan bagi jiwa. Katakan apa? Yang berkal. Terima suka. Terima suka. Cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan. Saksikan kuasa Katakan apa? Taklukkan. Siap lompat. 1, 2, 3. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Teriakan kencang apa? Semangat. Takkan hilang kekuatanku. Ku mau bersorak bagimu. Katakan. Sukacita surga nyata penuhiku. Kita mau tepuk tangan di atas kepala ya. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Suaranya kencang. Takkan. Patah semangat. Teriakin apa? Semangat. Takkan hilang. Kekuatan. Katakan haleluya. Haleluya. Ku mau. Mau bersorak bagimu. Sukacita. Siap lompat. Ternyata Penuhiku. 2, 3. Haleluya. Kencang teriakannya apa? Semangat. Takkan hilang. Haleluya. Ku mau. bersorak bagimu. Katakan apa? Sukacita surga nyata. Penuh. Katakan sukacita surga nyata.
Sukacita surga nyata. Sekali lagi katakan apa? Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Yeay! Luar biasa kalian semuanya yang ada di rumah, kita sudah sukacita. Hari ini sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Yuk silakan kalian duduk lagi. Kakak ajak kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kakak yakin semuanya hafal lagu ini. Jadi saat kita menyanyi lagu ini, katakan lagu ini dengan segenap hati kalian. Kita tahu bahwa kita semuanya adalah anak yang berharga di matanya Tuhan. Meskipun kalian bilang aku masih kecil kan? Enggak. Semua kita adalah sama. Kita semua berharga di matanya Tuhan. Sama-sama kita mau katakan lagu ini dengan segenap hati kita. Kini ku tahu ku berharga di matamu, Penciptaku yang mulia, bagimu ku istimewa. Sama-sama kita mau katakan kau panggil namaku. Kau panggil namaku, jadi kesayangan. Inilah hidupku, ku serahkan bagimu. Oh Tuhan, sama-sama kita mau katakan ini hidupku. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan, sesuai rencana. Sama-sama kita mau katakan, biar kehendak-Mu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Sekali lagi dengan segenap hatimu, sama-sama kita mau katakan, kini ku tahu, ku berharga di matamu. Kami tahu Tuhan, Penciptaku yang mulia, bagimu ku istimewa. Terima kasih, Kau menganggap kami istimewa. Terima kasih Tuhan. Kau panggil namaku, jadi kesayangan-Mu. Inilah hidupku, ku serahkan bagimu. Sama-sama kita mau katakan, ini hidupku Tuhan, ku bawa. Pakailah aku Tuhan, sesuai rencana. Biar kehendak-Mu Tuhan yang jadi di dalam. Sama-sama kita mau sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Ya adik-adik kita mau sembah Dia. Haleluya. 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 Yuk gak ada yang berdiam diri. Sama-sama kita mau sembah Dia. Katakan haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih. Ini hidup setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami meminta Tuhan pakai setiap kami untuk menjadi kemuliaan nama-Mu. Meskipun kami masih kecil Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau Allah yang akan memakai setiap kami untuk kemuliaan nama-Mu. Ini hidup setiap kami. Yuk adik-adik sama-sama kita mau katakan, ini hidupku Tuhan. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah kami. Pakailah aku Tuhan, sesuai rencana. Biar kehendak-Mu
biar kehendak-Mu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu Tuhan, biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu Tuhan. Sekali lagi, biar kehendak-Mu Tuhan, biar kehendak-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, yang jadi di dalam hidupku. Ya benar Tuhan, biarlah kehendak-Mu terjadi di dalam kehidupan setiap kami. Kami tahu bahwa setiap kami adalah berharga di mata-Mu Tuhan. Pakai setiap kami untuk menjadi alat kemuliaan nama-Mu untuk orang di sekitar kami, untuk teman-teman kami, untuk keluarga kami yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebentar lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak yang akan menyampaikannya, dan biarlah setiap anak-anak-Mu boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Mereka boleh simpan dalam hati mereka, dan mereka mau lakukan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama dengan kakak katakan amin. Halo Star Kids, ketemu lagi kita hari ini, hari Minggu pada tanggal 6 Februari 2022. Oke adik-adik, gimana kabar kalian hari ini? Pastinya semuanya sukacita dan bahagia hari ini. Nah adik-adik, kita mau dengerin firman hari ini. Tetapi sebelum itu yuk sama-sama kita mau berdoa terlebih dahulu. 5 kring, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk firman-Mu kepada setiap kami. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati setiap kami dan hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, kiranya kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu dengan baik dan kami mau lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, hari ini kakak mau tanya dulu sama kalian. Gini, kalau hari ini kita ketemu nih di gereja, kakak mau ajak kalian tanding. Tanding apa kak? Kita mau hitung-hitungan tapi cepet-cepetan. Oke, kalau kalian mau, kakak akan ajak. Ini misalnya, kalau kalian mau, kakak mau ajak kalian hitung-hitungan tapi sama-sama kita, tidak pakai alat apapun. Oke, tetapi berikutnya, kalau kakak ngajak kalian tapi kakak pakai kalkulator, tapi kalian nggak boleh pakai kalkulator. Kira-kira nih adik-adik, menurut kalian kalau kakak pakai kalkulator dan kalian nggak pakai kalkulator, itu adil atau enggak? Adil atau enggak ya? Iya adik-adik, kalau kakak pakai kalkulator, kalian nggak pakai kalkulator, itu namanya tidak adil. Itu namanya tidak imbang, tidak boleh seperti itu, harus adil. Kalau kakak berlaku seperti itu, namanya kakak tidak adil adik-adik. Oke adik-kakak akan mulai cerita kakak hari ini. Adik-adik, tahu nggak adik-adik di dalam Alkitab juga menceritakan satu kisah bahwa satu orang melawan 450. Satu lawan berapa? Satu lawan 450. Bukan hanya satu melawan 10 orang. Bukan hanya melawan 20, 30, 40, 50 orang saja. Tetapi satu orang lawan 450 orang. Nah, satu orang ini namanya adalah, kira-kira siapa ya? Kalian sudah pernah dengar cerita ini belum? Nah, satu orang ini adalah Elia. Siapa? Oke, satu orang ini adalah Elia. Nah, Elia adalah seseorang yang hidup pada saat bangsa Israel dipimpin oleh seseorang raja. Seorang raja ini adalah seorang raja yang sangat jahat. Bahkan dia lebih jahat daripada raja-raja yang sebelumnya. Kira-kira siapa ya nama raja itu? Nama raja itu adalah Raja Ahab. Satu orang tadi yang hidup pada masa bangsa Israel, siapa namanya? Elia. Dan satu raja yang sangat jahat tadi namanya siapa? Pinter, namanya adalah Raja Ahab.
Nah, di dalam Alkitab juga mencatat bahwa Raja Ahab melakukan banyak sekali kejahatan di mata Allah. Raja Ahab melakukan hal-hal yang jahat di mata Allah, adik-adik. Raja Ahab menyembah juga Baal. Raja Ahab menyembah Allah yang sepatutnya tidak untuk disembah. Bukan hanya Raja Ahab yang menyembah Baal, tetapi beberapa orang dari bangsa Israel juga ikut Raja Ahab untuk menyembah Allah yang tidak patut mereka sembah. Mereka menyembah Baal, adik-adik. Sehingga menyebabkan bahwa Tuhan Allah kita itu marah kepada mereka. Allah mereka kepada Raja Ahab, dan Allah juga marah sama orang-orang yang tadi menyembah Baal, adik-adik. Allah menghukum mereka semua dengan kekeringan yang begitu hebat. Tidak ada hujan, tidak ada embun pagi hari, tidak ada air setetes pun yang mereka mampu dapatkan di tanah Israel. Tapi tahu nggak adik-adik, Allah tidak selamanya marah. Ia menghukum ketika bangsa Israel hanya tidak taat dan menyimpang dari Allah. Tetapi Allah juga setia kepada semua janji-janji yang Ia katakan. Allah pernah berjanji kepada bangsa Israel bahwa Allah akan mengasihi bangsa Israel. Allah akan melindungi bangsa Israel. Bahkan Allah ketika Dia sudah tidak marah, Allah tetap menepati janjinya kepada bangsa Israel. Kesetiaan Allah tidak dibuktikan dari apa yang kita lakukan, karena Dia Allah yang setia dan Dia Allah yang tidak pernah berubah, adik-adik. Tahu nggak adik-adik, setelah 3 tahun berlalu, Allah menyuruh Elia untuk pergi ke Raja Ahab. Allah menginginkan bahwa Elia mengatakan kepada Raja Ahab bahwa Allah akan memberikan hujan kepada mereka. Karena Allah tahu mereka membutuhkan air, adik-adik. Nah, Raja Ahab tadi memiliki 450 nabi Baal, adik-adik. Yaitu orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, dan mereka semuanya menyembah patung serta banyak Allah lain. Nah, mereka bisa memberikan persembahan kepada Allah-Allah mereka tersebut itu tanpa mereka berpikir. Allah yang mereka sembah adalah bukan Allah yang besar. Allah yang mereka sembah bukanlah Allah yang hidup. Nah, akhirnya Elia mengajak 450 orang tadi, 450 nabi Baal tadi untuk berlomba. Kira-kira lombanya apa ya? Yuk sama-sama kita mau buka di dalam Alkitab kita, di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-23 sampai yang ke-25. Kalian sudah semuanya buka Alkitab kalian? Di 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-23 sampai 25. Oke? Kakak mau bacain untuk kalian semuanya. Namun baiklah, berikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya di atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah. Seluruh rakyat menyambut katanya, baiklah, demikian. Berikutnya ayat 25. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahan itu dahulu, karena kamu ini banyak. Susah itu panggilan nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Nah, ternyata Elia dan 450 nabi Baal itu tadi saling berlomba untuk mendapatkan api di atas persembahan mereka. Para nabi itu berdoa kepada Allah mereka, sementara Elia berdoa kepada Allahnya. Elia berdoa kepada Allah kita, adik-adik. Kelompok yang persembahannya mendapat api dari Allah adalah pemenangnya. Mereka melakukan segala cara agar nabi Baal yang mereka sembah mendengar permohonan mereka. Mereka berteriak, mereka menari, mereka mengelilingi persembahan yang mereka berikan.
Mereka bangun, bahkan mereka sampai melukai diri mereka, adik-adik. Karena mereka pikir dengan cara itu, Baal mereka mendengarkan mereka, adik-adik. Nah, menurut kalian, bisakah Allah-Allah yang mereka sembah, Allah palsu yang mereka sembah, mendengarkan mereka? Menurut kalian bisa nggak sih Allah-Allah yang mereka sembah bisa mendengarkan mereka? No, tidak bisa. Allah yang mereka sembah tidak bisa mendengarkan mereka. Sekeras apapun mereka berusaha, tetap tidak ada jawabannya. Tidak ada suara apapun dan tidak ada api yang membakar persembahan mereka, adik-adik. Nah, sekarang giliran Elia, adik-adik. Sepertinya Elia sendirian. Tidak ada satupun yang membela Elia. Tidak ada seorang pun yang menemani Elia. Bahkan bangsa Israel tidak ada satupun yang bersama dengan Elia. Nah, adik-adik, mulai di situ Elia membangun mezbah persembahan di tempat itu. Ia mengambil batu-batu, menyusun kayu api, dia memotong lembu yang disiapkan. Dia juga membuat parit. Membuat parit itu membuat got, selokan di sebelahnya. Nah, adik-adik, tidak berhenti sampai di situ. Elia menyuruh orang-orang tersebut untuk membasahi mezbah yang sudah dia bangun, untuk memberi air kepada persembahan yang dia sudah siapkan. Sampai-sampai air itu mengalir di sekeliling mereka, memenuhi got tadi, memenuhi selokan yang mereka buat tadi. Nah, adik-adik, menurut kalian nih, biasanya air itu untuk membangkitkan api atau meredamkan api? Pinter sekali, air itu untuk meredamkan api. Tetapi kenapa kok Elia malah memberikan air kepada persembahannya? Padahal mereka sama-sama berlomba untuk mendapatkan api. Nah, adik-adik, berikutnya kita mau baca di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-36 sampai yang ke-37. Yuk sama-sama kita mau baca, kalian buka Alkitab kalian. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. 37. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan. Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Elia tidak berteriak-teriak, Elia tidak menari-nari, Elia bahkan tidak perlu melukai diri mereka sama seperti orang yang tadi, yang mereka menari-nari, melompat-lompat, bahkan mereka menyakiti diri mereka sendiri. Hanya menurut kalian nih, apa yang Elia lakukan kira-kira ya, supaya Allah mendengarkan doa, mendengarkan Elia. Elia hanya melakukan apa? Berdoa. Elia berdoa kepada Allah karena Elia percaya bahwa Allah yang ia sembah adalah satu-satunya Allah. Elia percaya bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang mampu mengabulkan doa Elia. Kita mau lanjut baca di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 38 sampai 39. Lalu turunlah api, Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Ternyata benar adik-adik, Allah mendengarkan doa Elia. Allah hidup, Allah mendengarkan doa, Allah berkuasa untuk menjawab doa yang Elia berikan kepada Allah. Ternyata adik-adik, lomba Elia melawan 450 Nabi Baal itu memang dari awal tidak adil adik-adik. Bukan karena Elia hanya satu orang bisa menang, tetapi karena Elia memiliki Allah yang sangat besar di dalam kehidupan Elia. 450 Nabi Baal tersebut tidak punya sama sekali kesempatan untuk menang karena mereka tidak memiliki Allah yang sama pada Elia adik-adik. Karena tidak ada seorang pun yang bisa melawan Allah. Siapa yang percaya bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melawan Allah? Oke, kakak juga percaya bahwa
segala sesuatu yang dilakukan oleh banyak orang, segala sesuatu yang dilakukan oleh nabi-nabi lain, orang-orang yang berkuasa lain, tidak ada yang bisa sama seperti Allah. Oke adik-adik, Allah selalu menang, Allah lebih kuat daripada siapapun, karena tidak mungkin bahwa Allah yang kita sembah kalah terhadap apapun juga. Nah adik-adik, sama seperti Elia berdoa meminta sama Allah. Seringkali juga kita berdoa meminta sama Allah. Kita mungkin kalau kita berdoa hanya bersyukur kepada Tuhan. Kita mungkin hanya berterima kasih sama Tuhan atas pertolongan Tuhan. Kadang kita berdoa untuk meminta ampun karena kita melakukan hal-hal yang gak berkenan kepada Tuhan karena kesalahan-kesalahan kita. Nah, ada kalanya kita perlu untuk berdoa, ada kalanya kita juga perlu bercerita kepada Tuhan betapa sedihnya hati kita. Misalnya kita lagi sedih, kita boleh datang sama Tuhan. Pada saat hati kita sedang galau, kita datang sama Tuhan. Tuhan, aku kok seperti ini ya, aku loh Tuhan pengen ini, pengen itu. Kalian yakin dan percaya bahwa apapun yang kalian ceritakan sama Tuhan, apapun yang kalian doakan sama Tuhan, semua doa itu pasti akan didengar sama Allah. Karena Dia adalah Allah kita, karena Dia adalah Bapa kita. Nah, Allah juga berjanji di dalam firman-Nya, di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-16, begini bunyinya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Nah, adik-adik, adakah doa-doa permohonan kalian yang belum dijawab sama Tuhan? Adakah selama ini kita berdoa sama Tuhan tetapi Tuhan belum jawab? Nah, adik-adik, apakah menurut kalian apakah itu Allah tidak mendengarkan doa kalian? Allah tidak begitu adik-adik. Dia selalu mendengar doamu, Dia selalu mendengarkan doa kakak, dan Allah akan menjawab doa kita. Nah adik-adik, ada 3 jawaban Tuhan terhadap doa kita. Ada 3 jawaban Allah terhadap doa yang kita berikan kepada Allah. Yang pertama adalah iya, Dia akan langsung memberikan apa yang kita doakan. Karena dengan hikmat-Nya Allah tahu yang terbaik untukmu. Yang kedua adalah jawabannya adalah tidak, Dia tidak memberikan apa yang kamu minta, apa yang kita minta, karena Allah itu juga berhikmat. Allah tahu bahwa itu yang terbaik untukmu. Dan yang ketiga, jawaban Allah adalah tunggu. Dalam artian Dia akan menjawab doamu, tetapi tidak sekarang, karena Allah tahu waktu yang terbaik untuk kalian semuanya adik-adik. Nah, Dia Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang baik. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat berhikmat. Dia Allah yang tahu terbaik untuk kita adik-adik. Nah, teruslah berdoa adik-adik kepada Allah. Karena apa? Karena Dia hidup. Karena Dia Allah yang pasti menjawab, mendengar doa-doa yang kita naikkan. Nah adik-adik, kita sudah selesai hari ini. Tadi kita sudah mendengar cerita Elia yang melawan 450 Nabi Baal tadi. Elia berdoa kepada Tuhan. Kakak mau mengajak setiap kita yang ibadah hari ini, kita mau sama-sama berdoa sama Tuhan. Kalau kalian saat ini hati kalian sedang tidak baik, kalau sekarang lagi keluarga kalian tidak baik, kalau sekarang lagi sekolah kalian berantakan, atau apapun yang sekarang kalian sedang pikirkan, kakak mau ajak setiap kita untuk berdoa sama Tuhan, untuk bercerita kepada Tuhan apapun yang kalian sedang alami, apapun yang sedang kalian hadapi di dalam kehidupan kalian. Kalian harus percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Dia Allah yang mendengarkan setiap doa kita, dan pastinya Allah mendengarkan dan melakukan apa yang sudah kita doakan. Tadi ada 3 jawabannya. Yang pertama adalah iya, yang kedua adalah tidak, yang ketiga adalah tunggu. Bukan berarti Allah tidak mendengar. Allah mendengarkan apa yang kalian doakan, dan Allah juga yang menjawab doa kalian. Oke adik-adik. Nah saatnya kita mau apa? Ayat hafalan. Oke. Ayat hafalannya ada di Mazmur 145 ayat yang ke-8. Sekali lagi, Mazmur 145 ayat 8. Katakan gimana?
Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, besar kasih setianya. Sekali lagi ya, di dalam Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Ayat hafalannya dengan mudah. Sekali lagi adik-adik di dalam Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan bahwa kita harus berdoa sama Tuhan. Kalau hatimu sedang tidak baik atau keadaanmu sedang tidak baik, kalian datang sama Tuhan, kalian berdoa sama Tuhan, kalian boleh cerita, kalian boleh curhat sama Tuhan. Nah adik-adik, ketika kakak menyampaikan firman ini, kakak juga diingatkan kembali sama hidup kakak. Kalau kakak nih misalnya di dalam keadaan yang tidak baik, pasti orang pertama yang kakak curhatin adalah Tuhan. Kakak tidak lari kepada siapapun. Ketika kakak hatinya bersedih, kakak cuma datang kepada satu nama. Kakak masuk ke dalam kamar, kakak doa, kakak nangis sama Tuhan. Tuhan gitu. Nah, kalau adik-adik juga melakukan hal yang sama, pasti kok adik-adik Allah itu mendengarkan doa kalian. Allah tahu apapun yang kalian butuhkan. Allah tahu yang terbaik untuk kalian. Oke adik-adik, kita sudah selesai firman hari ini. Sebelum itu yuk sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini, untuk penyertaan-Mu kepada setiap kami. Sebentar lagi Tuhan kami udah mengakhiri. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini, untuk penyertaan-Mu kepada setiap kami. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Kiranya apapun yang kami dengarkan, kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau berdoa kepada Engkau Tuhan, kami mau bercerita kepada Engkau, karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami berdoa setiap anak-anak-Mu yang ibadah hari ini, kiranya Tuhan memberkati mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama dengan kakak katakan amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.